Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan dan menjelaskan apa itu K3, kesehatan, keselamatan kerja. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dede Mulyadi, saya dari kelas 12 TMI 1, safety komitmen tidak menggunakan handphone ketika berjalan. Nama saya Dede Sayanti Purba dari kelas 12 TMI 1, safety komitmen tidak menggunakan handphone ketika berjalan. Perkenalkan, nama saya Lipi Rawati dari kelas 12 TMI 1, safety komitmen tidak menggunakan handphone ketika berjalan. Perkenalkan, nama saya Nurul Sahra dari kelas 12 TMI 1, safety komitmen tidak memasukkan tangan ke dalam saku ketika berjalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cipu Amri dari kelas 12 TMI 1, safety komitmen tidak menggunakan handphone ketika berjalan. K3 yang dibahas di sini adalah K3 kelistrikan. K3 listrik atau keselamatan dan kesehatan kerja listrik adalah mekanisme dan aturan kelistrikan dalam kebijakan K3 perusahaan. Alasan dibalik diberlakukannya keselamatan dan kesehatan kerja listrik ini tidak lepas dari perkembangan zaman dengan luasnya jangkauan dan besarnya daya pembangkit listrik yang melampaui kesiapan masyarakat yang pengetahuannya masih terbatas mengenai seluk-beluk kelistrikan. Ditambah, tak jarang kini kita menemukan bahwa setiap perusahaan memiliki banyak peralatan listrik dan mesin yang berpotensi besar menyebabkan terjadinya kebakaran. Sehingga jika pengadaan pemberlakuan keselamatan dan kesehatan kerja listrik ini ditiadakan akan membahayakan para pekerja dan menimbulkan banyak kerugian yang dialami perusahaan atau bahkan masyarakat umum. Baik, tujuan implementasi K3 kelistrikan. Untuk lebih jelasnya, tujuan diimplementasikannya kesehatan dan keselamatan kerja listrik bisa dirangkum menjadi 4 hal, yakni yang pertama, melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau orang lain yang berada di dalam lingkungan tempat kerja dari potensi bahaya listrik yang timbul. Yang kedua, membangun lingkungan kerja kondusif tanpa bahaya listrik yang mengintai setiap orang di lingkungan kerja tersebut. Yang ketiga, menciptakan instalasi listrik yang aman dan handal serta memberikan keselamatan bangunan beserta isinya. Yang keempat, mendorong produktivitas tenaga kerja dengan menciptakan tempat kerja yang sehat dan selamat. Baik, Assalamualaikum, keselamatan dan kesehatan kerja listrik. Dalam pelaksanaannya, keselamatan dan kesehatan kerja listrik memiliki ruang lingkup yang meliputi beberapa metode, yakni perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan, pemeriksaan dari pengujian kelayakan penggunaan listrik. Kegiatan pengecekan terhadap transisi listrik, pembangkit listrik, distribusi listrik, dan pemanfaatan listrik yang beroperasi dengan tegangan lebih dari 50 watt arus bolak-balik atau mencapai 120 volt arus searah juga termasuk dalam pelaksanaannya. Keselamatan dan kesehatan kerja listrik, sehingga adanya pengecekan yang berkala dan beberapa tindakan pencegahan akan meminimalisasi. Baik. Standar kelayakan implementasi K3 listrik berdasarkan lingkungan kerjanya masing-masing. Standar kelayakan kelistrikan setiap perusahaan tentunya berbeda-beda. Dapat dilihat dari Permenaker nomor 33 tahun 2015 mengenai perubahan Menteri Ketenagakerjaan nomor 12 tahun 2015 bahwa kegiatan pemeriksaan dan pengujian melibatkan beberapa pihak seperti pengawas ketenagakerjaan spesialis K3 listrik, PJ K3, teknisi K3 listrik, dan ahli K3 listrik, di mana kegiatan pemeriksaan dan pengujian dilakukan sebelum penyerahan alat dan
Di sini kami akan memberitahu apa saja perlengkapan kesehatan keselamatan kerja dalam kelistrikan. Bisa dilihat di sini yang pertama ada baju wet pack dan celananya yang berfungsi untuk melindungi badan dari material kelistrikan. Yang kedua ada sendal agar tidak menginjak kabel yang dikhawatirkan memiliki arus listrik. Yang ketiga yaitu sarung tangan, melindungi tangan dari aliran listrik ketika memegang kabel. Yang keempat yaitu masker, melindungi dari debu. Kemudian ada kacamata, yaitu yang berfungsi untuk melindungi dari partikel kelistrikan. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada materi yang kurang jelas dan bisa kurang disampaikan karena kami juga masih tahap dalam pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.